Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haqqin minal awwalin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liman syahidna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tandanya hari kiamat ada 3. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Hamba-hamba saya melahirkan anak-anaknya bendorone, majikannya. Wa anta tarol khufatal nguratal alata ria'an asyai yatatawalanu fil bunyani. Kalian melihat orang telanjang dan orang yang fakir. Ri'a itu adalah pemimpin, menjadi pemimpin. Orang-orang fakir menjadi pemimpin. Yatatawaluna fil bunyani, yang bermegah-megahan rumahnya. Itu ciri-ciri dari akhir zaman. Sekarang sudah ada belum itu? Antalidal amatu rabbataha. Sudah ada ya? Sudah ada, tapi masih belum kelihatan. Babu-babu melahirkan anaknya majikan, mesti ada tapi belum banyak. Wa antaral khulafatal ngurata, kamu melihat orang-orang telanjang, sudah ada, yakni orang berpakaian seperti kelihatan liku-liku laki-lakinya. Itu namanya orang yang telanjang. Yang ketiga, apakah kalian melihat para buruh berlomba-lomba membuat rumah yang bagus-bagus? Ya, itu sudah kelihatan. Jadi masih baru kelihatan, masih belum nyata benar. Itu ciri-ciri hari kiamat. Ini hadis yang sahih, yang dapat dipercaya. Karena kalau ada ciri-ciri yang lain barangkali itu tambahan-tambahan saja. Tapi ciri yang khas adalah tadi. Sekarang kita nginjak hadisus salisu. Al hadisus salisu, hadis yang ketiga, fi doa al hadisus salisu,
fi da'aimul Islam, dalam tiang-tiangnya Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nampaknya pengarangnya ini adalah sangat fanatik terhadap keluarganya Umar bin Khattab. Ini juga Abdurrahman anaknya Umar ibnu Al-Khattab. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Memang hadis arba'in itu banyak sekali. Kalau tidak salah 11 hadis arba'in. Pengarangnya beda-beda dan hadisnya beda-beda. Ini kebetulan adalah yang sangat populer, hadis arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Ini adalah hadis arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Imam Nawawi itu ada dua, Imam An-Nawawi Al-Baghdadi dan Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Banten. Orang Indonesia itu. Jadi orang Indonesia juga hebat. Tidak hanya orang sana aja, tapi orang Indonesia juga hebat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Abdurrahman, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, didirikan apa Islam ala khamsin, atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah, ini berarti sudah dalam hadis depan toh. Ini pinternya Imam Nawawi bahwa mencarikan 40 hadis yang mirip-mirip saja. Ini dalam hadis depan sudah ada. Tapi ini lain lagi karena yang meriwayatkan adalah Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oleh karena kalau Anda azan, jangan kamu pendekkan itu. Ada tuh yang azan pendek itu, asyhadu alla ilaha, asyhadu alla ilaha. Jadi la-nya itu la nafi, harus panjang. Tidak boleh dipendekkan. Asyhadu alla, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau la ilaha pendek itu berarti sesungguhnya Tuhan itu ialah kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan. Tetapi kalau la-nya kau panjangkan berarti Allah itu tidak ada kecuali Tuhan. Kecualinya ada. Jadi jangan dipendekkan ya. Kalau azan jangan dipendekkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, harus dipanjangkan seperti itu. Jangan kau pendekkan. Kalau pendekkan artinya beda. Artinya meniadakan Tuhan Anda. Itu artinya kalau kalian pendekkan. Syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini saumnya terakhir. Dalam hadis yang depan saumnya nomor 4, hajinya yang terakhir. Ini hajinya nomor 4, sedangkan saumnya di nomor 5. Berarti rukun Islam tidak mesti urut gitu ya, tidak mesti urut. Kenapa? Ini urutannya tidak sama dengan hadis yang kedua. Itu bahwa rukun Islam tidak mesti urut, tapi harus ada gitu. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang mengkafirkan orang-orang yang menyebutkan syahadat. Padahal banyak orang puluhan tahun kafir
mengucapkan syahadat langsung Islam. Mengucapkan syahadat sekali aja Islam dia. Itu luar biasa. Mengapa orang mengatakan sedikit-sedikit kafir, itu pikiran mereka. Jadi pikiran mereka tidak waras lagi. Oleh karena itu kita ikut saja yang ini, bahwa puluhan tahun orang kafir menyebutkan syahadat sekali saja dia sudah masuk Islam. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, sama wa hajjil baiti. Ini haji bait tidak disyaratkan dengan istata'ta ilahi sabila, yakni apabila kamu mampu dalam perjalanan. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini lebih ringkas tapi hadis juga ini. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Barangkali ini hadis untuk orang dekat-dekat sana, itu dekat-dekat di Mekah sana. Jadi wa hajjil baiti itu seolah-olah bukan, kalau dari Indonesia kan jauh ya, berapa jam perjalanan? 10,5 jam. Itu dengan pesawat kecepatannya 1150 km per jam, 1150 mil per jam. Wah, itu 10,5 jam. Di kalender itu ada jarak Indonesia sampai ke Makkahul Mukarramah. Itu perbedaan rukun Islam di sini dan rukun Islam pada hadis yang pertama. Sekarang hadis rabi'. Hadis yang keempat. Ahwalul insan, keadaan manusia. Ahwal itu keadaan manusia. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud. Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud ini adalah ahli Quran. Rasulullah pernah menyampaikan kalau belajar Quran itu Ibnu Mas'ud ini suruh baca, Nabi yang mendengarkan. Lain loh. Biasanya Nabi yang membaca, yang lain mendengarkan. Ini Ibnu Mas'ud dah. Silakan kamu baca, saya dengarkan. Itu hebatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitakan kepada kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, wa huwa utawi Rasulullah as-shadiqul masduq, yang benar dan sangat benar. As-shadiqu, yang sangat benar, al-masduqu, yang benar. Jadi as-shadiqul masduq adalah sangat benar. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah satu di antara kalian yujma'u dikumpulkan, khalqu dirinya, fi batni ummihi dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari nutfatan dalam bentuk gumpalan. Nutfah itu bisa air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian dijadikanlah alaqatan, yang menempel. Ada yang mengatakan darah. Kalau darah berarti kalian adalah terbuat dari najis, najis. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian menjadikan alaqatan, sesuatu yang nempel, ala dzalik 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dijadikanlah kamu mudghah. Mudghah itu gumpalan yang sudah berbentuk, mithla dzalik 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian menyuruh sapa Allah ilahi kepada janin malaikat, fayanfuhu,
meniupkan fihi dalam janin ar-ruha ruh, wa yu'maru bi arba'ati kalimatin dan memerintahkan kepada 4 kalimat, bikat bi rizkihi rizkinya, dituliskan rizkinya seperti apa, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi dan amal perbuatannya, sakiyun sengsara, au sa'idun atau bahagia. Wallahilladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna hadukum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian la ya'malu akan beramal bi amali ahli jannah dengan amalnya ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dzira'un, sehingga apa jarak di antaranya dan surga, baina illa dzira'un kecuali 1 dzira'. Wa yasbiqu alaihil kitab, tapi telah mendahului takdirnya dalam kitab. Fa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dan di fayamalu dan beramal dengan amal ahli nar, fayadkhuluha dan masuklah dia ke dalam neraka. Wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar, dan orang beramal dengan amal perbuatan ahli neraka, hatta ma yakuna baina wa baina illa dzira'un, sehingga diantaranya illa dzira'un kecuali 1 dzira'. Wa yasbiqu alaihil kitab, maka telah mendahului takdirnya dalam kitab. Fa ya'malu bi amalil jannah, dan dia beramal ahli surga, fa yadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Ini perjalanan manusia dalam kandungan. Saya jelaskan begini. Ini mungkin kalian tersinggung nanti. Manusia itu dalam kandungan berapa hari? 40 hari, 40 hari, 40 hari, di 120 hari. Oleh karena itu, selama 40 hari, 40 hari, 40 hari pertama, kedua dan ketiga, tolong nanti kalau kalian punya istri dan hamil, kamu yang tirakat. Tahu tirakat? Dipuasai. Sebab kalau jadi anak bahaya itu. Kan banyak sekarang toh, kamu lihat teman-temanmu sendiri sudah jadi orang seperti ini, wangel, diperes ya ora metu banyune, dipeme ya ora garing. Oh, memel ya, memel artinya. Artinya dia sudah terlanjur terjadi seperti itu. Sudah dijelaskan oleh Allah seperti ini. Jadi kalau pas istrimu bilang, "Mas, saya terlambat, saya sudah tidak haid lagi," puasai sampai lahir. Mohon kepada Allah, benar-benar mohon kepada Allah agar ditakdirkan sebagai orang yang baik. Sebab kalau tidak, itu bahaya. Kadang-kadang pokoknya kena wis wong tuane hamil, bapake selingkuh, wah tambah nemen itu, tambah nemen. Akhirnya anaknya jadinya seperti itu. Oleh karena itu hati-hati dalam hamil itu. Maka saya beritahu kepada ustaz-ustazah itu, tolong kalau istri Anda hamil, Anda puasa. Mohon kepada Allah bahwa tolong anak saya ini ditakdirkan yang baik. Itu supaya tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Sebab kalau ndak, wis wong elek, rupane elek, akhlake dadi apa? Itu. Oleh karena itu berbaik-baiklah kepada Allah, minta kepada Allah ditakdirkan
Karena dia ditulisnya bikat birizkihi, rizkinya bagus. Wa ajalihi, ajalnya agak panjang sedikit. Nah, itu jadi lengkap dia. Sakiyun au sa'idun, sengsara atau sa'id, bahagia. Itu luar biasa. Oleh karena itu, kalau hamil, ya nanti kan kamu punya istri. Calon punya istri enggak? Punya ya? Apa enggak? Kalau kalian punya istri nanti, begitu istri kalian mulai mengatakan, Mas, saya sudah mulai terlambat ini. Berapa? Sudah sama 1 minggu. Kalau gitu saya puasa. Yang laki-laki puasa, sholat malam, pokoknya tekun betul. Memuasai anak dalam kandungan itu. Sehingga anak dalam kandungan gampang ngurusnya. Dikon ngene ya gelem, pokoknya manut lah. Kon mondok ya mondok aja turu ae, ya ndak turu gitu loh. Tapi kalau nanti kamu biarkan anak karepe dhewe tumbuh, wah itu bahaya. Itu bisa saja nyakitkan. Ya, dikon mondok mbanggel, ngentekno dhuwit ora pinter-pinter. Ada toh? Ada toh? Ngentekno dhuwit tapi ora tahu belajar blas. Turu terus. Kenapa? Ya karena pikat birizkihi kurang, wa ajalihi pendek. Sakiyun au sa'idun, itu yang sakiyun saja, yang sengsara tok, mensengsarakan. Oleh karena itu hati-hati dengan kehamilan istri Anda. Ingat ya? Ingat tak? Hati-hati dengan kehamilan istri Anda. Jangan pokoknya hamil lama-lama metu dhewe, ndak. Ya memang metu dhewe, tapi harus kalian tirakati. Tahu tirakati? Dipuasai. Puasa kamu. Sengsara dikit ndak apa-apa. Asalkan anaknya nanti lahir dalam keadaan menyenangkan. Anaknya lahir dalam keadaan membahagiakan, menjadi qurratu a'yun, menjadi bintangnya mata kita. Kalau melihatnya senang, melihatnya nyaman. Coba kalau melihat anaknya rembes, tidak karuan, was, gitu. Nah itu, melihat anak kok rembes ngene, wis bodho rembes ngetokno duit pisan, was, ngentutan. Itu tambah lagi tuh. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati kalian kalau punya istri yang hamil, ya. Karena ini arba'ina nutfatan, arba'ina alaqatan, arba'ina mudghatan. Baru tiupkan rohnya. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 123 hari paling tidak itu kamu puasai. Biar dia ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, solehah. Ya, jangan kamu biarkan itu. Ini hadis yang keempat, pesannya mendalam betul. Maka hati-hati kalian kepada hadis yang keempat ini. Wa huwa as-shadiqul masduq, sampai Rasulullah dikatakan wa huwa as-shadiqul masduq. Paling benar. Ini adalah keadaan. Kenapa? Ini tidak tahu kita. Kita dalam kandungan juga tidak tahu. Paling benar tuh itu, paling benar. Oleh karena itu Rasulullah yang menyatakan, maka kita yakin bahwa dalam perut itu seperti itu. 40 hari dalam nutfah, 40 hari dalam alaqah, 40 hari dalam mudghah. Itu jelas. Baru ditiupkan roh ke dalam dirinya manusia, baru hidup dia. Kapan hidupnya manusia dalam kandungan? Usianya 120 hari. Kalau sudah usia 120 hari, 40 berarti 120 hari ya. 120 hari baru tiupkan rohnya dalamnya. Itu ngepasi. Oleh karena itu kalau hamil ya perhatikan betul dia umur periode iki. Tanyakan terus kepada istrimu, siapa kamu lupa? Berapa umur berapa ini? Itu terus tanyakan supaya kita terus
mempuasai, mentirakati supaya anak-anak kita menjadi waladun solihun yad'u lahu. Waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mau mendoakan. Punya anak satu ndak apa-apa asalkan soleh. Anak 11 brutal kabeh yang gitu. Was ke pasukan bal-balan yo kalah gitu. Makanya harus hati-hati. Banyak toh anaknya banyak, di mana disebutkan di sini satu, sini semua tempat yang hebat-hebat. Lah ibu kok sekarang masih jualan nasi? Ya mereka juga jualan nasi di sana. Oh ya podo ae berarti, atau jual bakso berarti. Nah, jadi anak saya yang pertama di DPR, oh hebat. Yang kedua di istana, hebat. Terus apa kerjaan sana? Sana juga jualan es sama dengan saya ini ya, podo ae berarti. Ya, jangan seperti itu. Punya anak satu tapi hebat, soleh yang mau mendoakan. Ingat, soleh dulu baru mau mendoakan. Brutal, ndak mendoakan ya ndak. Harus soleh yang mendoakan. Kalian anak soleh ndak? Kalian anak soleh bukan? Doakan ayah ibumu. Ya, gimana doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau na sigara ya, Allahumma ufir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara ya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu ya, itu Al-Qur'annya. Jadi kalau kalian ni berarti shaghira, tapi kalau na sigara. Lihat teman-teman dari imam itu. Kalau rabbayana sigara, kalau rabbayani shaghira. Aku udah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, terus sambung wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu. Nah juga boleh Rabbi firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimin dan seterusnya. Boleh, itu cara berdoa. Jadi nanti kalian akan jadi imam, gitu. Jadi imam doanya begitu. Jangan keliru. Ni berarti shaghira, na berarti shighara, gitu. Karena jamak. Itu cara mendoakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, paham ya? Nah, itu cara mendoakan kedua orang tua. So, orang tua kita yang susah payah nyewoi kita, memelihara kita, dingin kita diselimutinya, panas kita didinginkannya, gitu. Sakit kita disayanginya. Ibu kita kadang-kadang berbohong kepada kita. Silakan nak makan, ibu masih kenyang, padahal lapar. Ibu Anda luar biasa. Sampai kalian besar seperti ini luar biasa. Setiap minggu diantarkan sini waktu apa? Nggak boleh sambang, tetaplah sambang anak diantarkan. Begitu makan pecel di rumah, ingat anaknya dibungkus nggak jadi, diantarkan ke pondok. Nah itu akan makan pepesan itu, pepesan apa klotok itu. Ingat anaknya dibungkus nggak jadi, diantarkan ke pondok. Luar biasa. Itulah ibu kalian. Karena harus kalian doakan di sini. Bondo doa loh. Soleh dulu tapi doa. Jangan kamu biarkan. Itu.
Siapa yang tidak pernah berdoa? Sombong itu. Yang tidak pernah berdoa adalah sombong namanya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, pasti akan kuberi. Asalkan Anda soleh dulu, baru Anda berdoa. Paham ya? Jadi itu yang perlu kalian tahu, bahwa kita berdoa kepada orang tua adalah hukumnya wajib. Wajib ain, fardu ain. Sekarang al hadisul khamisu. Hadis yang kelima. An-nahyu anil bid'ah. Larangan dari bid'ah. Bid'ah itu punya makna dua. Yang pertama adalah kreativitas. Orang kreatif adalah orang yang bid'ah. Badi ya. Badi itu juga luar biasa. Jadi bisa dibaca badi'un, bisa bid'ahun. Kalau itu kreatif, boleh kita. Orang NU paling banyak kreativitasnya, gitu? Paling banyak kreativitasnya. Tapi kadang-kadang dikatakan bid'ah. Kenapa? Saking banyaknya. Ziarah kubur bid'ah, maca sayyidina bid'ah, kumpul-kumpul bid'ah, setelah sholat baca Fatihah bid'ah, semua bid'ah. Pada itu kreativitas. Islam kalau bukan itu kreativitas tidak bisa. Jadilah orang Indonesia yang beragama Islam. Jangan jadi orang yang kebetulan beragama Islam dan kebetulan di Indonesia. Jadilah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Jadilah Anda beragama Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Paham ya? Jadilah orang Indonesia tapi jangan jadi orang Arab. Pinter bahasa Arab tapi jangan jadi orang Arab. Itu yang pegang baik-baik. Kita orang Indonesia. Budaya kita Indonesia. Cara kita beribadah Indonesia. Sesuai dengan ajaran Islam, bukan sesuai dengan ajaran Arab. Arab sekarang tidak dapat Anda jadikan pedoman. Karena Arab sekarang sedang dipegang oleh orang Wahabi. Arab dulu bisa, zamannya Kiai Nawawi Al-Bantani jadi imam Masjidil Haram, boleh jadikan pegangan. Tetapi sekarang kan orang mereka yang menguasainya, itu orang Arab. Jadi fluktuatif, bergejolak di Arab itu. Ada yang tertinggal. Tarawihnya orang Arab berapa? 20. Lihatlah di TV kalau malam hari jam 12 malam, Anda bisa melihatnya. Tarawihnya mereka 20 rakaat. Kok ndak 8 gitu. Ya, dipotong 60%. Itu NO baru namanya. NO lama berapa? 20 rakaat. Kita adalah NO lama 20 rakaat. NO baru berapa? Makanya ada ceritanya Gus Dur itu ya, Pak Harto. Ya, nanti terawihnya kayak NO ya. Oh iya yang mesti NO. Tapi NO yang baru. Loh, apa bedanya NO yang lama dan yang baru, kata Gus Dur? Kata Pak Harto, ada bedanya. Kalau NO lama itu tarawihnya 20 rakaat. Oh ya, kalau NO baru dapat potongan 60%. Jadi tinggal 8 rakaat. Oh gitu ya. Kalau itu pilih yang NO baru aja, yang 8 rakaat. Nah, itu yang kalau gitu saya pamit ya Pak Harto, saya akan ada tarawih tempat lain. Gitu ya, silakan. Akhirnya Gus Dur pamit, kenapa? Tidak NO lama tapi NO baru. NO baru berapa?
8 rakaat. Kita juga senang kalau 8 rakaat. Kan kalau tarawih gimana? Cepet-cepetan enggak? Iya toh? Berapa rakaat? 20, tapi cepet-cepetan ya. Tapi jangan seperti Blitar ya. Blitar itu 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar. Jadi Fatihahnya amin Allah. Wah, cepat sekali. Itu 23 rakaat 7 menit. Wah, itu super kilat ya. Nah, ini bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Itu cara ilmunya. Bid'ah hasanah contohnya tarawih 20 rakaat tadi. Siapa yang mengadakan tarawih 20 rakaat? Umar ibnu al-Khattab. Rasulullah berapa? Rasulullah hanya 2 hari malam Ramadan itu sholat bersama para sahabat. Setelah itu tidak keluar lagi. Hanya berapa hari? Ada 2 atau 3 hari gitu. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 2 hari sholat bersama sahabat. Semakin lama semakin banyak. Rasulullah khawatir nanti jadi wajib ini. Akhirnya Rasulullah tidak keluar lagi dari rumahnya. Jadi Rasulullah waktu Ramadan hanya salat 3 hari bersama sahabat. Asalnya sedikit, besoknya banyak, besoknya banyak lagi, besoknya tidak keluar lagi Rasulullah. Nah, itu ceritanya tarawih. Di tarawih tidak mesti berapa. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh sahabat yang lain, tolong kamu jadi imam saja, bukan saya. Nah, kata Umar, kamu jadi imam saja. 20 rakaat sekarang, tambah 3 rakaat witir. Yes. Akhirnya sahabat lain menjadi imam, Umar menjadi makmumnya. Itu cara Umar. Itu bid'ah hasanah namanya. Apa namanya? Bid'ah yang hasanah. Ada lagi Rasulullah tidak mengajarkannya itu. Tiba-tiba Rasulullah melihat sandalnya Bilal serek-serek di surga. Loh, saya melihat sandalnya Bilal kok di surga. Kemudian tanya Bilal, ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Tidak ada Rasulullah. Tidak, yang kamu setelah wudhu ini kamu apa lakukan? Oh, saya sholat sebelum lihurmatil wudhu Rasulullah. Oh, yaitu Bilal juga pernah melakukan bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi mengadakan sendiri, yakni sholat lihurmatil wudhu. Anda habis wudhu masuk masjid sholat, namanya sholat lihurmatil wudhu, ikut Bilal Anda, tapi bid'ah hasanah namanya. Apa namanya? Bid'ah hasanah. Ya, itu. Jadi banyak bid'ah hasanah itu. Tidak hanya kita wiridan, banter, itu juga bid'ah hasanah. Habis sholat, astagfirullahaladzim bersama-sama, Fatihah bersama-sama, Qul bersama-sama, itu semuanya juga bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi bid'ah tidak semua dolalah, tapi juga ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, rupane Aisyah radhiyallahu anhuma, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man utawi orang ahdasa meriwayatkan fi amrina dalam perkara kita, hadza iki ma laisa tidak dari minhu Rasulullah fa huwa raddun, maka itu ditolak. Nah, ini dijadikan dalil orang sebagai bid'ah yang sayyi'ah, itu bid'ah yang jelek. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa memberatkan suatu perkara dianggap dari Rasulullah padahal bukan, maka dia ditolak.
itu orang yang mengada-adakan. Pada zaman Muawiyah ada mengadakan barang siapa memelihara burung dara masuk surga. Enak toh? Itu namanya bid'ah sayyi'ah. Orang yang memelihara burung dara masuk surga. Wah, banyak pemelihara burung dara untuk keplean ini. Oh, itu masuk surga. Enggak, itu hadis maudhu namanya. Apa namanya? Hadis maudhu itu hadis palsu. Meriwayatkannya berdosa karena memalsu. Jadi hadis mutawatir apa kemarin? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin ada dusta. Hadis maudhu lawannya hadis palsu yang dipalsu orang. Karena banyaknya orang tidak suka dengan hadis, akhirnya orang malsu hadis untuk menyenangkan rajanya. Raja punya senang, akhirnya rajanya senangnya pelihara burung dara, akhirnya cari hadis. Barang siapa melihara burung dara masuk surga, supaya rajanya senang. Nah, berarti itu hadis palsu. Hadis palsu tidak dapat dijadikan landasan. Oleh karena itu meriwayatkan hadis palsu hukumnya dosa. Jadi ada hadis mutawatir. Hadis itu ada bagi dua. Hadis dari rawinya, mutawatir dan ahad namanya. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin ada dusta. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi kepada hadis aziz, hadis masyhur, hadis gharib. Kalau yang hadis aziz diriwayatkan oleh 3 orang lebih. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 1-2 orang. Hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Itu hadis dari segi kuantitas jumlah. Hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad terbagi 3. Hadis aziz, hadis masyhur, hadis ahad. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang. Hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Itu. Sedangkan dari kualitasnya ada 2. Ada 3. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih yang dilihat adalah kekuatan ingatan. Dobit namanya. Dobit itu kekuatan ingatan. Ingatan mereka seperti apa? Dobitnya seperti apa? Imam Abu Hurairah itu kuat sekali ingatannya. Sekali dengar dan tidak lupa selama 3 tahun. Sekali dengar hafal dan tidak lupa selama 3 tahun. Kamu gimana? Kamu sekali dengar lupa. Hari itu juga lupa udah. Abu Hurairah tidak. Kamu tahu Abu Hurairah? Tahu ya? Abu Hurairah itu adalah orang desa. Orang desa. Kemudian mendengarkan Rasulullah lahir, kemudian dia pamit kepada keluarganya, saya ingin bersama Rasulullah saja. Diceraikan, ditinggalkan keluarganya. Kemudian Abu Hurairah berangkat menuju masjidnya Rasulullah. Sampai di situ sedih Rasulullah. Abu Hurairah sedih sekali. Karena apa? Ingatannya tidak kuat ingatannya. Ingatannya tidak kuat. Kemudian nangis. Abu Hurairah nangis. Rasulullah dengar, "Nopo kamu kok nangis?"
Ditanya oleh Rasul, saya sebenarnya datang ke sini untuk mendengarkan ilmu dari Rasulullah panjenengan, tapi saya ini mudah lupa. Kemudian diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Nabi Allah Musa alaihissalam gimana? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tiupkan ke tangan, diusapkan ke dada sini. Ya, kalian boleh ikut Abu Hurairah ini. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini usapkan ke sini, ke dada kalian masing-masing. Lapangkan dadaku ya. Seolah Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassirli amri, dan mudahkan seluruh perkaraku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kesulitan saya berbicara. Nabi Allah Musa itu kalau ngomong cedal, tahu cedal? Pelat. Kenapa? Waktu kecil dulu makan bara api. Ketika Fir'aun, ya ini yang akan musuh saya, kata istrinya, ndak. Cobalah sekarang beri kepada dia antara bara api dan sesuatu makanan. Dipilih, akhirnya dipilih bara api, diambilnya dimakannya, akhirnya lidahnya mengkeret karena bara api tadi. Akhirnya cedal kalau ngomong. Nah itu yang mengakibatkan Nabi Allah Musa punya doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semuanya faham tentang apa yang aku katakan. Akhirnya diberi petunjuk oleh Allah, mintakan saja Harun kakakmu sebagai nabi. Ya Allah, berilah aku pembantu, kakak saya Harun sebagai juru bicara. Akhirnya Harun menjadi nabi juga. Jadi nabi dapat diminta. Nabi dapat diminta. Ya Allah, jadikanlah Harun kakak saya sebagai nabi, juru bicara saya. Ketika menghadap Fir'aun itu yang berbicara adalah Harun. Harun yang bicara, bukan Nabi Musa. Karena Nabi Musa cedal, mulutnya sulit untuk berbicara. Akhirnya Harunlah yang berbicara di hadapan Fir'aun. Ya, itu ceritanya mengapa punya doa seperti itu. Akhirnya doanya diambil kemudian untuk mengusap dada. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung tiupkan tangan, usapkan ke dalam dadanya sini. Itu Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usapkan ke dalam dadanya. Itu barangkali di pagi ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waraddun. Orang yang meriwayatkan dari Nabi dan itu bukan dari Nabi, maka dia ditolak. Rawahul Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa beramal amalan dan bukan dari kita, dari Nabi, wawaratun, maka ditolak. Ya, bisa kalian amalkan. Sudah 5 hadis kita hafal. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu waratun, atau man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.